Air mata bahagia dan kado tak terduga. Kisah pernikahan sederhana yang bikin Sultan Andara menyesal sampai rela lakukan ini. Janji yang tak bisa ditepati, tapi diganti dengan keajaiban. Besti, pernah nggak sih kamu merasa sedih banget karena nggak bisa hadir di momen paling penting orang terdekatmu? Apalagi kalau kamu tahu bahwa orang itu sangat menantikan kehadiranmu. Rasa bersalah dan penyesalan itu pasti berat banget kan? Penyesalan ini bisa terus menghantui pikiran, terutama saat kita tahu kita melewatkan sebuah momen sakral yang tak terulang. Inilah yang terjadi pada Raffi Ahmad di hari pernikahan aktor senior yang sangat ia hormati, Bapak Fahmi Bow. Kita semua tahu, Fahmi Bow adalah sosok yang rendah hati, seorang pekerja seni yang telah mendedikasikan hidupnya di depan layar kaca selama puluhan tahun. Pernikahan itu digelar sederhana, sunyi, penuh hikmat, jauh dari hiruk-pikuk media dan sorotan paparazi. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersimpan kisah haru tentang sebuah janji kehadiran yang tak bisa ditepati dan sebuah persahabatan sejati yang melampaui perbedaan status dan kekayaan. Raffi, si Sultan Andara yang super sibuk, jelas nggak bisa datang. Jadwalnya di luar pulau sudah terkunci rapat, bahkan sudah terikat kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Ini bukan sekedar alasan, ini adalah konsekuensi logis dari menjadi public figure nomor 1 di negeri ini. Jarak, waktu, dan tanggung jawab kerja yang besar menjadi penghalang fisiknya untuk hadir. Semua orang mungkin mengira, Raffi pasti cuma kirim karangan bunga paling besar dan ucapan di Instagram. Itu sudah cukup, bukan? Itu adalah standar bagi seorang selebriti sekelas dia. Tapi mereka semua salah besar. Raffi Ahmad membuktikan bahwa dia memiliki standar yang lebih tinggi, yaitu standar kemanusiaan. Dia tahu karangan bunga itu mudah layu dan dilupakan, tapi perhatian tulus itu akan dikenang seumur hidup dan menjadi pahala yang tak terputus. Tepat setelah kata sah diucapkan, di tengah keheningan saat Fahmi Bow dan istrinya sedang menerima ucapan selamat, tiba-tiba muncul sebuah layar ponsel yang membawa kejutan yang membuat hati Fahmi Bow dan istrinya meleleh. Raffi Ahmad dengan wajah penuh penyesalan dan ketulusan muncul secara virtual. Bukan hanya sekedar chat atau voice note yang bisa diketik oleh asisten, tapi video call langsung yang harus dilakukan sendiri oleh Raffi. Kenapa Raffi Ahmad sampai segitunya? Apa yang dia katakan? Kata-kata ajaib apa yang keluar dari mulutnya? Sampai membuat momen pernikahan sederhana ini jadi kado pernikahan paling mewah yang pernah ada. Dan kenapa gesture sekecil ini bisa jadi pelajaran terbesar tentang kemanusiaan dan keberkahan rezeki. Tonton sampai habis, Besti. Kalian akan tahu bahwa rezeki terbesar bukanlah uang yang bertumpuk, melainkan ketulusan yang datang dari hati yang paling dalam. Siapkan tisu, karena kisah ini benar-benar menyentuh dan akan mengubah cara pandangmu tentang kesuksesan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang senantiasa kita lantunkan ini mengiringi setiap niat baik kita. Semoga keberkahan sholawat ini melimpahi kita semua, memudahkan segala urusan, melancarkan rezeki, dan yang paling penting, semoga pasangan baru kita, Bapak Fahmi Bow dan istri tercinta, selalu dalam lindungannya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, serta langgeng hingga akhir hayat. Kita iringi kisah bahagia ini dengan untayan doa tulus. Amin ya Rabbal Alamin. Balik lagi nih guys, bareng kita di sini, di channel yang selalu fokus sama kisah-kisah yang gak cuma trending, tapi juga penuh inspirasi dan positive vibes. Hari ini, kita mau ngomongin role model silaturahmi yang keren banget, yang datang dari salah satu ikon terbesar di dunia, Raffi Ahmad. Kita semua kenal Bapak Fahmi Bow kan? Aktor legend yang wajahnya sudah nggak asing lagi. Beliau telah menghibur kita selama bertahun
bertahun-tahun dengan segala macam peran, dari komedi hingga drama. Sekarang, beliau memasuki babak paling krusial dan indah dalam hidupnya, yaitu pernikahan. Dan beliau memilih jalan kesederhanaan, mencerminkan kerendahan hati dan kematangan jiwa. Pernikahan yang hikmat, jauh dari sorotan kamera, murni fokus pada ikrar suci di hadapan Tuhan dan saksi. Momen ini sudah indah, sudah sempurna dengan kehadiran keluarga dan kerabat terdekat. Tapi ternyata, Tuhan dan semesta punya kejutan ekstra manis yang menjadikan hari itu berlipat ganda kebahagiaannya. Kejutan itu datang dari sosok yang kekayaan dan kesibukannya seringkali membuat kita berpikir dia nggak punya waktu untuk hal-hal personal, Raffi Ahmad. Gimana sih rasanya pas lagi bahagia-bahagianya, tiba-tiba dapat surprise yang sangat personal dari salah satu orang tersibuk dan terkaya di Indonesia? Peristiwa ini bukan hanya berita selebriti biasa, guys. Ini adalah pelajaran berharga tentang hierarki nilai dan loyalitas. Raffi Ahmad, melalui gestur singkat itu, menunjukkan bahwa perhatian dan penghormatan kepada senior adalah aset yang jauh lebih berharga daripada semua aset materi yang ia miliki. Ini adalah contoh attitude seorang bintang besar yang tetap membumi, yang patut kita tiru habis-habisan. Sikap ini menegaskan bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar ia menghargai orang lain. Keheningan setelah ikrar suci dan penantian yang wajar. Mari kita bawa imajinasi kita ke lokasi akad nikah Bapak Fahmi Bo. Suasananya tenang, hangat, dan dipenuhi doa. Kita bisa merasakan ketegangan yang bercampur dengan kebahagiaan di udara. Yang ada hanyalah cinta, keikhlasan, dan saksi-saksi yang tulus mendoakan. Setelah Bapak Fahmi Bo mengucapkan ikrar suci, kata sah menggema, disusul dengan Alhamdulillah. Secara hukum negara dan agama, beliau dan pasangannya kini resmi menjadi sepasang suami istri. Senyum lega, senyum haru, dan air mata bahagia bercampur menjadi satu. Di momen sakral seperti ini, semua orang sibuk memberikan selamat dan berfoto. Aktor senior seperti Fahmi Bo, yang mungkin sudah jarang mendapat sorotan prime time, pasti sudah maklum jika rekan-rekan artis papan atas tidak bisa hadir, apalagi sekelas Raffi Ahmad yang konon sehari bisa mengisi belasan program. Fahmi Bo pasti sudah memperkirakan bahwa Raffi hanya akan mengirim karangan bunga atau ucapan selamat di media sosial. Dan itu wajar. Itu adalah protokol yang bisa diterima di kalangan public figure dengan jadwal super padat. Beliau pasti tidak menaruh harapan yang tinggi. Tapi tunggu sebentar, guys. Tiba-tiba, perhatian semua orang yang sedang memberi selamat teralihkan. Salah seorang asisten atau kerabat yang menjadi penghubung komunikasi mengangkat smartphone miliknya dan mengarahkannya tepat ke kedua mempelai. Di layar itu terpampang notifikasi video call masuk. Dan wajah yang muncul di layar itu, guys, adalah wajah yang tidak mungkin salah dikenali, Raffi Ahmad. Coba bayangkan syok yang dialami Bapak Fahmi Bo dan istrinya. Di saat mereka baru saja resmi, ketika kebahagiaan sedang memuncak, mereka langsung mendapat surprise langsung dari salah satu orang tersibuk dan paling berpengaruh di Indonesia. Ini adalah momen yang akan mereka ceritakan kepada anak cucu mereka kelak. Raffi Ahmad saat itu sedang berada jauh sekali. Dia sedang menunaikan kewajiban kerjanya, terikat kontrak yang profesional dan masif. Dia tidak bisa membatalkan komitmen. Namun, Raffi Ahmad menunjukkan mindset yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kendala fisik menghilangkan tanggung jawab emosionalnya. Dia memilih untuk mengambil waktu berharga itu yang bisa saja ia gunakan untuk istirahat atau urusan bisnis, hanya untuk berhenti sejenak. Dia tidak mau diwakilkan. Dia ingin Fahmi Bo tahu bahwa dia peduli. Lalu, apa yang diucapkan Raffi Ahmad melalui sambungan video call yang terkoneksi dengan sinyal yang mungkin tidak stabil itu? Kata-katanya sangat personal, Besti, dan terasa langsung dari hati. Raffi langsung memasang raut muka penyesalan dan meminta maaf secara langsung kepada kedua mempelai.
Bapak Fahmi Bo, Ibu, mohon maaf banget ya, saya bener-bener nggak bisa datang. Jujur, saya lagi di luar pulau ini, urusan kerjaan yang udah di depan mata dan nggak bisa saya tunda. Tapi tolong sampaikan ke Ibu, salam hormat dari saya dan Gigi Nagita Slavina. Kami dari jauh mendoakan, semoga pernikahannya berkah, langgeng sampai maut memisahkan, selalu bahagia dan rezekinya terus dilancarkan. Nanti kalau saya udah balik ke Jakarta, kita ngobrol-ngobrol ya Batak, kita silaturahmi lagi. Selamat menempuh hidup baru. Pesan ini sangat kuat dan menyentuh karena beberapa alasan mendalam. Pengakuan kerendahan hati. Seorang Raffi Ahmad dengan segala power yang ia miliki, tidak malu untuk mengakui bahwa ia gagal menepati janji atau menunjukkan penyesalan karena absen. Kerendahan hati ini adalah cerminan dari jiwa besar. Kepedulian keluarga. Dia tidak hanya membawa namanya sendiri, tapi juga nama istrinya, Gigi. Ini menunjukkan bahwa ucapan selamat itu adalah doa tulus dari keluarga mereka, bukan sekedar statement profesional. Prioritas emosional. Raffi memprioritaskan momen emosional ini di atas segala kesibukannya. Dia tahu uang bisa dicari, tapi momen sakral ini hanya sekali. Gestur ini jauh lebih berharga daripada hadiah materi apapun, karena ia memberikan rasa dihargai dan kehangatan persahabatan. Bagi Fahmi Bo dan istri, momen ini pasti lebih berharga dari sekadar hadiah mahal. Ini adalah validasi. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun industri hiburan itu keras dan seringkali melupakan yang senior, masih ada hati yang tulus yang mengingat dan menghargai mereka. Perhatian tulus ini berfungsi sebagai penghargaan seumur hidup atas dedikasi Fahmi Bo di dunia seni, sekaligus menjadi boost moral yang luar biasa di awal pernikahan mereka. Momen video call ini menjadi viral dan dibicarakan banyak orang karena ia memberikan pelajaran yang sangat kuat tentang bagaimana menjaga hubungan baik. Kita seringkali beralasan, saya sibuk atau nggak ada waktu. Padahal Raffi Ahmad yang jauh lebih sibuk dari kita semua membuktikan bahwa kebaikan dan perhatian itu adalah soal kemauan, bukan waktu. Dia mengajarkan kita tentang manajemen prioritas emosional. Dia sadar betul bahwa untuk menjaga rezeki tetap mengalir dan keberkahan terus menyertai, silaturahmi adalah kuncinya. Dia menginvestasikan beberapa menitnya yang sangat berharga untuk berinvestasi di hati manusia. Investasi inilah yang konon selalu kembali kepadanya berkali-kali lipat dalam bentuk kelancaran rezeki dan kebahagiaan. Kita seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan dan target kita sendiri, sampai melupakan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian. Kita pikir mengirim pesan instan sudah cukup, tapi Raffi menunjukkan bahwa sentuhan personal meskipun melalui layar itu sangat penting. Ini adalah seni menjaga silaturahmi di era digital. Jangan sampai kita melupakan senior, guru, atau orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Ingatlah selalu bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Makna sejati silaturahmi dan rezeki berkah. Saudara-saudari sekalian, besti semua, kita sampai pada intisari dan hikmah mendalam dari kisah indah ini. Kisah pernikahan Bapak Fahmi Bo dan perhatian tulus dari Raffi Ahmad adalah sebuah masterpiece kehidupan nyata yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai abadi yang sering kita lupakan. Ukur nilai dengan ketulusan, bukan uang. Kekayaan sejati Raffi Ahmad bukan terletak pada jumlah asetnya, melainkan pada kemampuan dia untuk berempati dan menghargai orang lain. Gestur sederhana berupa video call itu membuktikan bahwa kebaikan hati adalah mata uang universal yang nilainya tak lekang oleh waktu. Fahmi Bo menerima kado pernikahan yang tak ternilai harganya, yaitu rasa dihargai dan dihormati oleh rekan seprofesi. Jadilah pribadi yang membumi. Kesuksesan tidak boleh membuat kita lupa daratan. Semakin tinggi pencapaian kita, semakin rendah hati kita seharusnya.
Raffi Ahmad adalah teladan sempurna dari prinsip ini. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah lupa pada senior-seniornya, orang-orang yang telah membuka jalan baginya di industri hiburan. Attitude menghargai inilah yang seringkali menjadi kunci rezeki yang terus mengalir tanpa henti dan berkah yang tak terputus.